Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam rekan-rekan yang mengakses video pembelajaran bank dan lembaga keuangan non-bank ini. Dan tak lupa yang terhormat Ibu Nur Sadrina Kartikasari SEMM yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 2 untuk memaparkan mengenai sewa guna jasa atau yang biasa disebut leasing. Nah, sebelum ke topik pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota saya. Di sini ada Diana Fatmawati, M. Sofil Komis, Rofiki, Andika selaku saya, Novita Nur, Deva Fitria, dan yang terakhir ada Veranda Nauli. Agar tidak lama-lama ya, mungkin langsung saja kita ke pembahasan utama. Apa itu sih sewa guna jasa? Jadi sewa guna jasa itu pengertiannya ada dua. Yang pertama berdasarkan SK Kementerian Keuangan, yang kedua itu secara umum atau harfiah. Nah, saya mulai dari SK Kementerian Keuangan. Berdasarkan SK Kementerian Keuangan nomor 1169 garis miring KMK 01 garis miring 1991 tanggal 21 November tahun 1991, kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, untuk pengertian sewa guna jasa secara umum atau harfiahnya merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa antara leaser dan lease. Dapat kita ketahui bersama, leaser di sini selaku pemberi pembiayaan. Terus kemudian untuk lease yaitu pihak yang meminjam sewa guna jasa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lease memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, dari sini dapat kita simpulkan nih bahwa sewa guna jasa itu merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang melakukan pinjaman barang-barang modal, dan tentunya para peminjam tadi akan membayarkan biaya maupun bunga atas barang sewa tersebut. Kemudian untuk lembaga-lembaga atau pihak sewa guna jasa atau leasing yang ada di Indonesia itu beragam ya. Mungkin saya dapat memaparkan sedikit atau contohnya, yaitu ada Busan Auto Finance, Auto Kredit Motor, BFI Finance, Adira Finance, Buana Finance, WOM Finance, terus Finance Indonesia maupun FIF. Nah, mungkin itu tadi gambaran singkatnya. Agar lebih lengkap, mungkin rekan saya akan melanjutkan pemaparan pembahasan dari materi. Saya akan menjelaskan mengenai jenis pembiayaan dalam leasing. Jenis pembiayaan yang pertama adalah finance lease atau full out pay leasing, di mana lessor mendapatkan hak milik atas barang yang disewakan dan diberikan kepada lessee untuk digunakan selama jangka waktu kegunaan barang tersebut. Dalam kontraknya, lessee bersedia untuk melakukan serangkaian pembiayaan atas aset tersebut dan berhak mendapatkan hak ekonomis dengan cara menggunakan barang tersebut. Finance lease dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, sewa guna secara langsung, dan tipe yang kedua adalah jual dan sewa kembali. Jenis pembiayaan yang kedua adalah operating lease. Ciri utamanya adalah lessee hanya berhak menggunakan barang modal selama jangka waktu kontrak, dan ketika kontraknya berakhir tidak ada hak opsi. Jenis pembiayaan yang ketiga adalah lease penjualan. Transaksi ini digunakan oleh perusahaan industri di mana mereka akan menjual lease hasil barang produksi mereka. Dalam kontrak penjualan lease terdapat dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan atas penjualan dan pendapatan atas jumlah bunga selama pembelanjaan selama jangka waktu lease.
Jenis pembayaran yang keempat adalah leverage lease, di mana terdapat pihak ketiga yang disebut sebagai credit provider, sehingga lessor tidak perlu melakukan pembiayaan seluruhnya secara 100% terhadap harga barang, melainkan hanya kisaran 20 hingga 40% saja, dan sisanya akan ditanggung oleh credit provider. Jenis pembayaran yang terakhir adalah cross border lease, di mana transaksi leasing ini merupakan transaksi lintas negara. Jadi di kesimpulannya itu ketika posisi antara lessor dan lease ini terdapat di dua negara yang berbeda. Saat ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pembiayaan dalam leasing. Yang pertama, jenis barang yang ditawarkan itu ada dua tipe, barang yang bergerak dan tidak bergerak, contohnya adalah kendaraan. Kemudian penyewanya itu bisa berupa perseorangan atau perusahaan. Bentuk perusahaan dan kepemilikannya itu merupakan berbadan hukum dan perusahaan leasing. Durasi atau lama waktu yang ditawarkan itu merupakan jangka menengah, yaitu kisaran 2 hingga 7 tahun lamanya. Pembiayaan yang ditawarkan juga 100%. Dan ketika di akhir kontrak terdapat 3 pilihan. Yang pertama adalah hak opsi, di mana kita bisa membeli seharga nilai kepada debitur sisa. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memperpanjang kontrak. Dan yang ketiga, kita bisa mengembalikan barang kepada lessor. Pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis leasing. Jadi ternyata ada 4 pihak yang terlibat dalam bisnis leasing ini. Yang pertama adalah lessor, yang kedua lessee, yang ketiga supplier, dan yang keempat adalah bank. Lessor itu merupakan pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada lessee dalam bentuk barang modal. Sedangkan lessee merupakan pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal oleh lessor. Supplier itu merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan transaksi secara tunai oleh lessor. Dan yang terakhir adalah bank. Bank itu tidak terlibat secara langsung dalam kontrak, namun memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Saya akan menjelaskan tentang penggolongan leasing. Penggolongan leasing dibagi menjadi 3. Yang pertama, independent leasing company. Perusahaan ini bersifat independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya. Perusahaan dapat membeli dari berbagai supplier kemudian di-lease kepada pengguna. Yang kedua, captive lessor tercipta ketika supplier mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Pembiayaan leasing sendiri dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Lalu yang ketiga, lease broker atau pager berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Ini akan memaparkan mekanisme leasing, yaitu ada 8. Yang pertama, lessor bebas memilih dan menentukan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. Kemudian yang kedua, lessor melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Dalam hal ini, lessor dapat meminta lessor quotation yang tidak mengikat dari lessor. Yang ketiga, yaitu lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessor berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan. Kemudian ditandatangani oleh lessor dan dikembalikan kepada lessor. Yang keempat, penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessor. 5. Pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang disetujui. 6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan serta mentandatangani surat tanda terima. Surat tanda terima perintah bayar yang selanjutnya diserahkan kepada pemasok. 7. Penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. 8. Pembayaran oleh lessor kepada pemasok dan less payment oleh lessee kepada lessor
secara keseluruhan termasuk pengembalian dan bunga. Isi kontrak. Yang pertama, nama dan alamat les. 2. Jenis barang modal yang diinginkan. 3. Jenis atau jumlah barang yang diliskan. 4. Syarat pembayaran dan kepemilikan. 5. Biaya-biaya yang dikenakan. Dan yang terakhir, 6. Sanksi-sanksi kepada les ingkar janji. Ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan sewa guna usaha atau leasing. Kelebihan sewa guna usaha atau leasing diantaranya ada 1. Pembiayaan penuh. Leasing sering kita lakukan tanpa menggunakan uang muka dan pembiayaan bisa dilakukan sampai dengan 100% atau full payout. Dan yang kedua, lebih fleksibel. Kenapa leasing sering digunakan lebih fleksibel? Karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan dibandingkan dengan perbankan. Dan yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu jalur kredit yang telah dimiliki. Dan yang keempat ada off balance sheet. Dan yang kelima arus dana yang fleksibel. 6. Proyeksi inflasi. Selain memiliki banyak kelebihan, leasing juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan khususnya bagi para lese atau pengguna jasa leasing, yang diantaranya ada denda. Perusahaan akan memberikan denda kepada nasabah yang telat membayar angsuran atau kredit tidak tepat waktu. Dan yang kedua ada penyitaan. Perusahaan akan melakukan penyitaan apabila nasabah terus-menerus tidak membayar angsuran atau kredit. Dan yang ketiga ada penalti. Maksud dari kata penalti ini, perusahaan tidak akan memberikan potongan bunga atau harga bagi nasabah yang sudah melunasi lebih awal. Demikian penjelasan mengenai sewa guna usaha atau leasing kelompok 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.